seperti teman-teman yang lainnya, yaitu jika suatu perusahaan mengalami produksi barang atau jasa, maka tenaga kerja yang dibutuhkan itu juga mengalami peningkatan, dan ini tuh menyebabkan penurunan tingkat pengangguran karena perusahaan merekrut lebih banyak pekerja yang menyebabkan tingkat pengangguran itu cenderung turun. Jadi GDP-nya tinggi biasanya diikuti dengan penurunan pengangguran. Secara umum semakin tinggi pertumbuhan GDP atau GNP-nya, maka semakin besar kemungkinan pengangguran menurun karena peningkatan aktivitas ekonomi yang mendorong penciptaan lapangan kerja. Kemudian untuk yang the Phillips curve-nya, kalau menurut kami itu kan tadi ada jangka pendek sama jangka panjang. Kalau misalkan jangka pendek itu ada trade off, kalau misalkan jangka panjang itu nggak ada trade off. Teman-teman ada yang tahu trade off itu apa? Jadi trade off itu adalah situasi di mana seseorang atau suatu pihak itu harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Jadi kalau misalkan jangka pendek ini kan, nah trade off itu adalah situasi di mana seseorang dalam Phillips curve, trade off mengacu pada hubungan inflasi dan pengangguran. Jadi kalau misalkan dalam jangka pendek ini, kalau misalkan inflasi itu kan terjadi kenaikan harga barang atau jasa di periode tertentu yang membuatnya tuh membutuhkan tenaga kerja lebih. Jadinya jadi pengangguran itu kan akan menurun. Terus kalau misalkan inflasinya itu udah selesai, maka perusahaan tersebut akan melakukan trade off. Jadi kayak pemutusan antara pihak perusahaan sama yang si tenaga kerja itu. Sedangkan kalau misalkan inflasinya itu udah nggak ada, sudah selesai, jadilah mereka ke jangka panjang lagi. Jadi nggak ada trade off antara inflasi sama pengangguran itu. Kalau misalkan yang di jangka pendek itu, kalau misal pemerintah ingin menurunkan pengangguran, biasanya akan terjadi inflasi. Tapi kalau misalkan pemerintah enggak melakukan inflasi, maka pengangguran itu bisa meningkat. Contohnya aja yang di jangka pendek itu kenaikan harga cabai, yang seperti teman-teman tahu kan, kalau misalkan harga cabai itu naik, berarti pihak yang memiliki perusahaan cabai itu membutuhkan petani-petani lebih untuk memanen cabainya gitu lah. Jadi kan membutuhkan membutuhkan tenaga kerja. Tapi kalau misalkan harga cabai itu sudah enggak naik lagi, kembali ke harga normal, maka perusahaan itu udah enggak membutuhkan si tenaga kerja ini lagi kan. Jadi itulah dia melakukan trade off. Itu menurut kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok